truly safety. Davai truly safety ya. Tahu nggak teman-teman, tadi itu adalah salam khas bagi apa namanya itu? Davai ya, bagi Davai. Tahu nggak Davai itu apa? Nah, nanti akan saya ceritakan ke teman-teman semuanya. Tapi yang jelas saya akan perkenalkan dulu, sebelah saya ini ada namanya Ahmad Firdaus ya. Ahmad Firdaus itu dari dulu Institut Pertanian Bogor, sekarang namanya IPB University. Saya juga sama dari IPB University. Nah ini Kang Daus ini dulunya adik kelas saya, dan sekarang saya menjadi tim lah ya. Kita sama-sama di apa? Kita sama-sama di Davai. Sekarang saya ingin kepada teman-teman semuanya bercerita tentang, bisa dibilang apa ya? Mungkin nggak juga dibilang krisis identitas, tapi gini. Sekarang ini kan lagi apa? Pesta demokratik nih. Nah, besok orang pada milih jagoan masing-masing nih ya, capres-capresnya gitu. Itu banyak banget yang saya lihat di grup segala macam rame. Pada wah, semampunya membela jagoannya dengan ini apa, dengan opininya gitu. Tapi ada yang mereka lupakan. Apa sih sebetulnya yang bisa saya lakukan untuk negara gitu kan? Nah itu, at least kita menyumbang sesuatu yang positif untuk negara. Nah, saya ingin dari Kang Daus, kita kenal dulu nih Kang Daus. Waktu lulus dari IPB itu kemana dulu Kang? Kalau saya dulu lulus dari IPB dulu nyari kerja, nggak dapat kerja, akhirnya ya kerjanya ya yang segala jurusan. Nah, dulu gimana kalau Kang Daus? Iya, oke. Kita nggak usah formal lah ya. Jadi nama lengkap gua Ahmad Firdaus. Di IPB itu gua angkatan 36 ya, lulus 2004 ya. 3699 ya. Iya, 2004 lulus, kemudian sebelum, jadi gua udah lulus, sidang udah dinyatakan lulus tapi belum wisuda. Nah, jadi 2004 itu gua udah dapat suatu tantangan lah, peluang di suatu perusahaan baru. Isinya adalah mostly orang-orang BPI pionir, jadi dari pemegang saham BOD sama kami gitu, di Pulau Batam. Ya, jadi gua sana dulu gitu kerja, terus baru ada waktu untuk wisuda, cuti, terus balik lagi ke Batam. Batam. Nah, di Batam itu 2004 sampai 2006 akhir. Jadi hampir 3 tahunan. Ya, 3 tahun. Kemudian 2006 akhir balik ke Jakarta, kemudian sempat berkarir di salah satu perusahaan swasta milik Amerika setahun. Gue nggak bisa sebutin namanya, pokoknya perusahaan Amerika lah, setahun di situ. Bidangnya? Masih poultry, enggak cuma poultry ya, tapi lebih kepada animal nutrition. Jadi kan ada jualan pakan ikannya juga di situ, ada jualan pakan ternak lah ya. Pokoknya animal nutrition lah. Masih ada hubungannya dengan IPB. Masih ada bisnis lah gitu ya. Masih ada di Batam itu masih dunia perikanan gitu kan, budaya kelautan. Kemudian lepas dari perusahaan mereka ini, bos yang lama waktu di Batam ngasih peluang dan tantangan lah untuk menjadi expertise di Malaysia, masih perikanan. Jadi Malaysia pada saat itu di Kuala Terengganu mereka punya program untuk membangun marine industries di Kuala Terengganu. Nah, akhirnya banyak teman-teman gue bilang, sayang bro, perusahaan mereka kan cukup bagus gitu kan, tapi gue melihatnya adalah ini ada peluang dan opportunity yang sangat bagus juga untuk orang Indonesia mengembangkan inovasinya di negeri orang. Satu, gue melihatnya adalah ini peluang sangat bagus untuk gue berkiprah di dunia perikanan, tapi di luar Indonesia. Akhirnya gue orangnya sangat menantang diri lah ya. Kapan lagi punya kesempatan? Karena selalu filosofi gue adalah kesempatan kapan datang 2 kali. Ambil 2007 masuk berkiprah di sana sampai bahkan dikunjungi oleh Menteri Agribisnis Malaysia di sana. Jadi nama IPB itu udah terdengar di kupingnya Menteri Malaysia lah pada situ. Karena mereka 2 kali datang ke gua kan, gua sampai salaman. Cuman sayangnya gua nggak clipping tuh surat kabarnya Malaysia sebagai bukti gua pernah jabat tangan lah sama Menteri Agribisnisnya Malaysia dan menyebutkan nama IPB 2 kali di tengahnya dia bahwa saya dari IPB Indonesia gitu kan. Nah, terus
suatu kebanggaan tersendiri, saya sih achievement lah ya gitu. Tapi artinya pengalaman itu akhirnya gue bawa balik ke Indonesia 2010, mulai bergabung di macam-macam perusahaan yang mana juga ada kakak kelas juga yang sebagai pimpinannya, sampai akhirnya gue masuk ke dunia pertambangan batubara tahun 2010 sampai 2012. Kemudian masuklah ke dunia set training itu dari 2011 2012. Oh, di situ. Sampai akhirnya perjalanan itu dari yang bekerja sebagai karyawan di set training jadi profesional atau freelance trainer di K3 sampai akhirnya punya usaha sendiri lah, ini namanya Delphi. Nah, kalau tadi kan ada salam Delphi itu safety gitu ya, itu adalah salam kami. Nah, tapi filosofinya Delphi itu sendiri sebenarnya adalah nama dari foundernya. Delphi itu Delphi. Ya, dosen gua file orang lain. Nah, itu sebenarnya juga bukan orang lain, sebenarnya orang IPB juga. Sama-sama orang Ringanan gitu. Oh gitu. Pak akan 36. Adik saya berarti ya? Iya, kita itu bro. Baik. Kamu harus datang ke. Harusnya nanti setelah gua ini udah lagi Pak gitu ya. Nah, jadi sekilas perjalanan itu seperti itulah. Langsung ya, langsung jalan gitu saya. Baik, 3, 2, 1 nih kita langsung masuk ke segmen selanjutnya adalah yang ini ya. Ada berarti tadi ada apa namanya itu critical point-nya bahwa tahun 2011 dari expertise perikanan dari ke pertambangan itu critical point itu berarti itu udah harus terdesain berarti kan? Iya. Itu karena gini, ada orang yang ketika dia meredesain itu ada yang kayak terpaksa. Terpaksa. Nah, itu kepaksa apa enggak? Dan itu tentunya di dalam kita ada orang yang ada tua dan mengenyamakan gitu, mengenyamakan orang lain ya? Pertama pasti ya dibilang unsur keterpaksaan sih tidak, tetapi itu adalah cara kita untuk bertahan hidup ya. Bertahan hidup bukan berarti hanya purely kita nggak minta atau butuh penghasilannya, bukan ya, tapi artinya di satu sisi gue berpikir bahwa pada saat di perikanan satu hal terus pikiran gue, kalau di perikanan ini daerah kerja gue pasti remote area terus. Karena dari awal gue bekerja di marine industries, kalau mau profesional ya fokus di marine terus gitu kan, di marine terus. Yang lainnya marine, karena pantai. Dan namanya pantai kalau di daya itu nggak ada yang namanya dekat dengan kota. Lu pantai pariwisata nggak mungkin, nggak cocok. Karena budaya itu harus benar-benar di daerah remote yang daerah perikanan itu perairan mesti bagus gitu kan. Spesifik. Dan gue berpikir, apa gue akan terus selamanya nanti hidup sebagai expertise di daerah remote area? Sedangkan kan dalam perjalanan hidup gue pasti gue akan berkeluarga, keluarga gue butuh sosialisasi dengan dunia modern dan lainnya. Pada situ akhirnya berpikir kayaknya ke depan gue nggak mesti harus di perikanan terus. Di benak gue pada saat di Malaysia sampai akhirnya balik ke Jakarta untuk menyinggung akhirnya masuk ke pertambangan batubara, ke dunia K3. Di situ gue berlihat bahwa ternyata ada dunia lain di dunia karir yang mungkin di perjalanan gue mungkin bisa gue lebih seriusin. Dan ternyata gue baru nemuin passion gue adalah berbagi ilmu. Disitulah akhirnya gue belajar. Iya, benar-benar gue ngenolin lagi gitu. Ilmu di perikanan tuh nggak gue buang, gue simpan gitu kan. Terus kemudian gue menyediakan kelas kosong kembali, belajar K3 dari nol. Jadi benar-benar ini lagi apa namanya tuh starting from zero aja. Iya, kalibrasi. Betul, benar-benar gue buka learning capacity gue untuk hal yang baru. Ini gue belajar dahulu. Tetapi gini, gue yakin semua lulusan IPB itu pasti mampu survive untuk perpindahan karir. Karena terkenal ya itu fleksibel banget. itu yakin masih kan? Iya, karena satu lihat dari historical orang sukses di alumni kita yang di IPB, kebanyakan mereka yang sukses itu banyak juga yang memang mesti di luar jalur keilmuannya mereka. Kamu pasti bertanya dong, kenapa sih orang IPB malah jadi sangat cemerlang di luar jalurnya gitu? Nah itu ya itu karena emang dari awal kita masuk IPB emotional quotient kita tuh udah dilatih banget, yang namanya berjuang, nggak boleh gampang menyerah. Ya kan dari awal kelas dari mulai kita masuk laporan banyak,
segala keetika laporan kan kita nggak nyerah gitu kan. Saya merasakan itu. Iya, ibaratnya di hari yang kopi pas laporan kan itu perjuangan gitu kan. Itu otak kita jalan gitu. Ya, ada yang sifatnya agak negatif dikit, tapi sebenarnya itu butuh kreativitas gitu kan sebenarnya ya. Pada intinya adalah bagaimana mencari jalan. Iya, dan kita benar-benar tertempat dari mulai di kampus. Makanya ketika masuk ke dunia kerja ternyata yang lebih berkembang di diri gua adalah interpersonal skill di luar academic skill. Jadi academic skill itu perlu, ya betul. Tapi di dunia kerja nyatanya atau di dunia bisnis ternyata interpersonal skill kita ataupun emotional skill kita dan soft skill kita yang benar kepake gitu.